Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu yang sudah hadir, saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan kita dengan segenap hati jiwa kita, dan kita merindukan akan Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Haleluya. Ku ingin
datang ke hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ini satu berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kesempatan tidak selalu ada, namun Kau masih memberikan lagi sedikit kesempatan bagi kami untuk boleh mendengar akan suara-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang belum kami lakukan, untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami terus belajar, terus meningkatkan lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, penuh kemurahan, yang senantiasa mau menolong kami, mengingatkan kami, menopang kami, menguatkan kami. Haleluya. Supaya kami tetap percaya dan taat sampai pada akhirnya Kau datang kembali untuk menjemput kami di dalam kemuliaan Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi dengan penuh kerinduan. Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Ku sadar diciptakan rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidup padamu Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Ku sadar diciptakan rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan diri padamu Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Ku mau selalu, ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh Inilah keinginan kami Tuhan, kerinduan kami, haleluya, untuk masuk dalam rencana-Mu yang mulia. Rencana masa depan yang penuh harapan, rencana dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Oh Tuhan, tolong kami, topang kami Tuhan, bantu kami Tuhan, supaya kami terus tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, bawa kami terus naik, haleluya, sampai kami boleh melihat kemuliaan Allah. Kuasa Allah dinyatakan, pertolongan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal
sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Jamah kami semua Tuhan, urapi kami, urapi tempat ini dengan Roh Kudus dan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kami Tuhan hati yang rindu akan Engkau, rindu akan firman-Mu Tuhan, rindu untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan yang kami naikkan bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita sama-sama memujikan dan pujian. Memenuhi keperluan
tetap percaya karena Allah adalah Allah yang setia. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersukacita di hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang berjanji setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sebagai sahabat kami untuk menolong kami dalam kehidupan di dunia ini, dan terus langsung sampai masuk ke surga yang mulia. Terima kasih Bapa buat janji-janji-Mu Tuhan yang boleh kami pegang dan kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh. Terlebih saat-saat di akhir zaman ini Tuhan, kami lebih lagi Tuhan mau berpegang dan mau melakukan seluruh kehendak Allah untuk kami boleh siap menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa untuk bertemu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan, dan semakin mempersiapkan dirinya. Haleluya. Hai kami semua jemaat pelayan-pelayan-Mu Tuhan boleh siap sedia senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu sebentar Tuhan, yang akan kami baca, kami dengar. Haleluya. Persiapkan kami untuk menerima firman-Mu masuk dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan, boleh berjaga, berdoa, dan bersiap sedia senantiasa untuk boleh mendengarkan suara-Mu, boleh mendengar sangkakala saat berbunyi. Kami, haleluya, tidak ketinggalan, tetapi kami boleh mendengar dan kami boleh menjawab, ya Tuhan, kami siap sedia. Ya Tuhan, kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pohonkan berkat-berkat ini Tuhan. Urapan Allah terjadi di tempat ini saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tadi kita sudah nyanyikan satu pujian, ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Haleluya. Memang untuk bisa mendengar suara Tuhan itu dibutuhkan persiapan yang matang ya. Haleluya ya. Untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan hidup kudus, hidup benar ya. Kalau tidak ya kita tidak bisa dengar apa-apa ya. Haleluya. Sebab itu mari ya kita mau tingkatkan kerohanian kita di akhir zaman ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk menjadi sahabatnya Allah ya. Sahabat Allah itu bukan hanya ditolong perkara jasmani, rohani ya, tetapi kita akan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini bahwa sahabat Allah itu akan diberitahu ya apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi ya. Tuhan akan beritahu ya untuk sahabat-sahabatnya. Puji nama Tuhan. Sehingga sahabat-sahabatnya bisa mendengar ini suaranya siapa ya. Haleluya. Suara manusia atau suara iblis atau suaranya Allah ya. Kita bisa membedakan. Puji nama Tuhan ya. Judul firman Allah pada pagi hari ini adalah sahabat Allah. Yohanes 15 ayat 15. Tadi kita sudah nyanyikan pujian Yesus sahabat penolong kita ya. Betul, itu Yesus sahabat kita, Yesus penolong kita. Tapi bukan hanya untuk menolong perkara jasmani saja, tapi Tuhan menolong supaya kita bisa mendengar suaranya Tuhan di akhir zaman, mendengar sangkakala berbunyi, dan kita boleh terangkat naik ke sorga. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 ya, berbunyi demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Puji nama Tuhan ya. Firman Allah mengatakan kita ini tidak hanya disebut hamba ya. Memang kita statusnya sebagai hamba ya. Kita sudah seringkali belajar bahwa ada banyak tingkatan ya, status atau kedudukan ya, atau karakter ya. Itu sebagai domba, sebagai murid, sebagai sahabat, sebagai anak, sebagai mempelai ya, sebagai imam ya, banyak tingkatan-tingkatan itu ya. Nah, kita tetap jadi hambanya Tuhan, hamba yang taat, hamba yang setia. Tapi kita juga harus meningkat terus ya, meningkat jadi murid yang dengar-dengaran ya,
murid yang taat setia kepada Tuhan, meningkat lagi jadi apa? Jadi sahabat, ya, sahabat, haleluya, sahabat yang setia. Ya. Kalau sahabat setia itu ya istilahnya seperti apa ya? Lebih dari suami istri, ya. Semua itu diceritakan, ya. Tidak ada yang tidak diceritakan. Nah, itu sahabat kita, Allah itu, haleluya. Dia nanti akan memberitahu, dikatakan tadi, aku akan memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Apa saja yang diberitahu oleh Bapak? Ya. Ada semua, ya, rahasia firman Allah dalam Alkitab ini, saudaraku ya. Semua kita diberitahu. Sebagai murid itu diberitahu tentang rahasia kerajaan Allah. Ya. Jadi saudaraku, kalau ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, mau maju di dalam Tuhan, itu nanti ayat-ayat firman Allah yang tidak ngerti yang angel-angel, itu nanti diberitahu. Kalau mau meningkat jadi murid itu akan diberitahu segala rahasia kerajaan Allah. Ya. Nah, meningkat lagi kalau jadi sahabat, nanti diberitahu apa yang akan terjadi. Memang Tuhan bilang saat kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu waktunya, ya. Tapi sebagai sahabat, ya, setelah Yesus naik ke sorga, Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di sorga, ya. Dia di sana, dia dengar apa dari Bapa, pasti dia beritahu pada anak-anaknya, pada mempelainya, ya. Kita ini calon mempelai Kristus, ya. Haleluya. Memang mungkin kalau mempelai suami istri itu, ya, seringkali ada rahasia-rahasia, masih ada rahasia-rahasia yang ditutupi, ya. Seperti contohnya waktu Simpson, ya, mau dibujuk sama istrinya, ya. Beritahukan arti mimpi itu, ya. Simpson bilang apa? Orang tuaku, mbok bapakku aja enggak tak beritahu kok kamu lagi istriku. Orang tuanya aja enggak diberitahu apalagi istrinya. Nah, di sini masih ada yang rahasia. Tetapi Tuhan lain, ya. Tuhan memberikan semua rahasia bagi kita. Yang sementara kita ini di bumi ini, ya. Seperti memang kita semua belum tahu persis kapan Tuhan datang, ya. Kalau Covid ini sudah berjalan masuk tahun yang ketiga, ya. Siapa tahu, ya, tidak ada orang yang tahu, ya. Kalau 3 tahun, dalam tahun yang ketiga ini Tuhan datang, oh bisa saja. Sebab di mata Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, ya. Jadi saudaraku, nanti sahabat-sahabat Allah ini yang dekat dengan Tuhan itu nanti akan diberitahu, ya. Oleh sebab itu mari kita mau meningkat, ya, jadi sahabatnya Allah, ya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa contoh tentang orang-orang yang disebut sebagai sahabat Allah. Yang pertama, ya, lanjut. Ya. Ini Nuh diberitahu, ya. Kita semua tentu sudah tahu, ya, ceritanya Nuh. Tuhan bilang sama Nuh, ya, Kejadian 7 ayat yang keempat, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu, ya. Jadi sebelum air bah itu datang, ya, Tuhan sudah beritahu kepada Nuh, ya. Nuh ini sahabatnya Allah. Haleluya. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-7, Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Nuh itu bergaul dengan Allah, ya. Bergaul dengan Allah. Namanya bergaul dengan Allah itu ya seperti sahabat, ya. Tiap hari mungkin ketemu, ya. Cerita apa saja diceritakan, ya. Nah, saat Tuhan ingin
mau mendatangkan hujan ke atas bumi, ya. 40 hari, 40 malam lamanya. Nuh ini yang bergaul dengan Allah ini, ya, diberitahu kurang seminggu, ya, kurang seminggu, ya. Haleluya. Jadi walaupun waktunya masih kurang seminggu, Nuh sudah dipersiapkan, ya. Haleluya. Tuhan kadang-kadang memberitahu secara mendadak, ya. Istilahnya mepet begitu, ya. Mungkin kurang 1 hari, ya. Tapi ini waktu air bah ini Tuhan memberitahu masih ada waktu kurang seminggu, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi karena Nuh bergaul, ya, dengan Allah, dia diberitahu malapetaka apa yang akan terjadi. Haleluya. Dan kita patut juga meneladani apa yang baik, apa yang benar yang dilakukan oleh Nuh. Hidup benar dan tidak bercela, ya. Hidup benar dan tidak bercela. Bukan hanya saat itu saja mestinya. Kita tahu kehidupan Nuh itu akhirnya bagaimana? Nuh mabuk anggur, saudaraku, ya. Kemudian hidupnya ndak karu-karuan. Itu belakang-belakangnya, ya. Itu bukan bagian kita, ya. Mari kita mau pelihara hidup benar, tidak bercela, ya. Tidak bercela. Bukan hanya waktu Tuhan beritahu atau waktu mengalami musibah air bah ini, tapi setelah air bah itu surut dan seterusnya dan selamanya, semestinya harus terus bergaul dengan Allah, ya. Jangan bergaul dengan daging dunia dan dosa, ya. Nuh ini mabuk anggur, saudara, ya. Mabuk anggur sehingga kehidupannya akhirnya nggak karu-karuan, ya. Sayang, sudah diselamatkan dari air bah, tetapi akhirnya, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Nuh? Tidak dicatat lagi bagaimana kehidupan Nuh, ya. Jadi selaku mari kita mau jadi sahabatnya Allah, bukan sahabat dunia, ya. Bukan sahabat, ya, perkara-perkara yang ada dalam dunia ini, kedagingan, ya. Sebab Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuhnya Allah, ya. Jadi musuhnya Allah. Padahal Tuhan ingin kita semua jadi sahabat, bukan musuh, ya. Jadi orang yang cinta dunia, terus mengejar perkara dunia, ya, mengutamakan perkara-perkara dunia, ya, itu menjadikan dirinya musuhnya Allah, ya. Haleluya. Musuhnya Allah. Demikian juga Yohanes 6 ayat 24, ya. Kita tidak bisa bersahabat, ya, dengan mamon, ya. Mamon. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini yang menjadi sahabat Allah ini tapi juga bersahabat dengan mamon, ya. Mamon itu berbicara tentang uang, harta, ya. Masih terus terikat oleh harta, ya. Masih hidupnya dipengaruhi, dikuasai oleh harta. Kalau hartanya hilang sedikit, kurang sedikit, tidak mau. Nah, ini saudaraku, ini namanya bersahabat, ya. Jadi kalau kita cinta uang, cinta dunia ini, ya, kita jadi musuhnya Allah, ya. Bahkan seorang kaya yang kepingin, ya, masuk surga, Tuhan bilang sama orang kaya ini, jual semua, ya, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Loh, aku mangan apa Tuhan? Ikut Tuhan mangan apa? Kanggo duit. Saudara, kalau diajak orang pergi, ya, orang ini kaya luar biasa, apa saudara perlu bawa uang? Mungkin kita berpikir, ya sak ndak-ndak oh ya nggawa sangu titik-titik tak gaya apa ngono, ya toh. Itu pikiran kita. Tapi sebetulnya perlu bawa uang enggak? Enggak perlu, ya. Mungkin kalau ada orang kaya ngajak kita pergi kemana-mana yang enggak perlu bawa uang, iku Bu Hendri tok sing iso. Ya. Soalnya dia yakin
kebutuhan apa saja nanti disediakan. Sudah, ya istri saya dulu pernah menceritakan kalau pergi sama papanya ke toko kemana, dia tidak berani melihat apa yang dia ingini, ya. Sebab kalau dia lihat sesuatu yang namanya orang kepingin itu ngelihatnya kan agak lama ya, dikeker gitu ya. Nah bapaknya ini kelihatan tahu-tahu besok dibelikan sama bapaknya. Oh, anakku tadi melihat itu terus saya dititeni, ya. Tahu-tahu besok pagi sudah ada di rumah, nggak di toko lagi barang itu, di rumah didapat oleh Bu Henry. Jadi sehingga pergi mana-mana nggak berani lihat-lihat, sudah ya. Takut nanti dibelikan. Nah, bapak kita lebih daripada orang tua, amin. Apa yang kita butuhkan disediakan oleh Tuhan. Sebab itu kita mau meningkat jadi sahabatnya Allah, ya. Jangan sahabat dunia ini, ya. Banyak orang, ya, anak Tuhan gagal nanti akhir zaman ini, apalagi zaman sulit ini, gagal masalah uang. Sepertinya kan, loh itu kan Pak, paling nggak ngasih perpuluhan, nggak ngasih persembahan, paling ya gini-gini tok. Tidak, nggak ada paling-palingnya. Ujungnya apa? Pencuri tidak bisa masuk surga. Itu semua firman Allah ada kaitan. Seringkali saya sampaikan firman Allah itu seperti mata rantai, ya, nggak putus, seperti kalung. Nggak ada orang pakai kalung putus, itu nggak ada. Utuh, ya, terrangkum satu dengan yang lain terikat. Ya. Demikian juga seluruh firman Allah ini. Peraturan, hukum, perintah, ketetapan Allah itu satu rangkaian, tidak boleh putus. Oh ini aku tidak tahu, tak pedot tidak bisa, saudara. Saudara ada yang di sini pakai jam tangan yang putus, dia wewer gini, kalau lihat jam itu diambil, dilihat, oh jam ini masukkan tas lagi. Ada saudara yang pakai kalung, kalau mau pergi-pergi, ya, disambung pakai apa, benang apa, tidak loh. Ya. Jadi saudaraku, mari. Jangan jadikan diri kita ini musuh Allah. Jangan sampai akhir zaman yang tinggal sedikit ini kita gagal karena satu perkara yang kecil. Ya. Sepertinya sepele, ya. Sepertinya enggak bobol. Tapi itu bukan enggak apa-apa, ada apa-apanya. Ya. Kalau kita enggak jalan di firman Allah itu berarti kita enggak percaya firman. Orang percaya tidak dapat tempat di surga. Orang takut, khawatir, ya, tidak percaya. Mari saudaraku, apa-apa yang kita tidak percaya, kurang percaya, kita minta, ya, kekuatan. Kita minta tambahan iman. Artinya minta tambahan iman itu apa? Bukan Tuhan aku njaluk iman si gede, si kuat. Baca firman. Baca firman timbul iman. Roma berapa itu? 11 ayat 17. Dari firman timbul iman. Ya, baca firman. Ya. Jadi kita tidak bisa ngomong cuma tambahi iman kami, Tuhan. Haleluya. Bukan hanya tambahi Roma 10 ayat 17. Bukan minta Tuhan tambah imanku sing kuat, sing gede. Firman Allah sudah jadi jawaban Roma 10 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran atau baca firman itu timbul iman. Dibaca dan penuh kerinduan, kesungguhan, ya. Nanti timbul iman, ya. Haleluya. Jadi tidak bisa cuma minta-minta, tapi tidak ada yang kita lakukan, ya. Nah, jadi saudaraku, mari, ya, kita meningkat jadi sahabat Allah, ya. Yang sahabat ini suka mendengar, ya, suka saling mendengar, ya. Haleluya. Seperti kita dengan Tuhan, kalau kita mau meningkat jadi sahabat, ya, suka dengaran. Ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Haleluya. Zaman sekarang ini zaman yang lebih sudah canggih, saudaraku, ya. Ada HP yang bisa ada ayat-ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Sambil masak saudara bisa nyetel, bisa dengarkan terus, ya. Sambil tiduran bisa dengarkan, sambil jalan bisa dengarkan firman, ya.
sambil mengerjakan apa juga bisa mendengar firman. Ya, itu luar biasa, itu kesempatan, saudara. Ya. Haleluya. Memang lebih indah lagi kalau kita itu ya membaca sendiri, ya. Membaca sendiri itu lebih lagi, saudara. Ya. Karena kalau waktu kita membaca, ya mungkin ada ayat yang berbunyi sesuatu, kita dengar kok Tuhan berbicara tentang ini, ya kita bisa catat, ya. Haleluya. Juga waktu di HP yang sudah canggih, pegang HP, waktu dengar ayat-ayat firman Allah, waktu mendengar juga bisa mengklik apa-apa terus dicatat seperti Tuhan bicara tentang ini, ya. Kalau orang yang tidak canggih tidak bisa, sudah coba dengar ya dengar dok, ya. Tapi yang sudah mahir, ya bisa diketik, bisa diingat, bisa dicatat, ya. Itu akan lebih mendekatkan diri untuk bertumbuh sebagai sahabat Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi Nuh diberitahu kalau sebentar lagi ada mara bahaya yang besar, ada musibah yang besar. Haleluya. Dan saudara dan saya tentu sudah tahu, ya, kalau hari-hari ini sepertinya COVID itu sudah dianggap biasa, ya. Ganti ada perang yang ya mengerikan, yang memilukan hati, ya. Kita bisa renungkan kalau sampai kita yang di daerah sana, ya opo rasane, ya toh. Ya, itu perang, saudaraku, itu hebat, ya, mengerikan, menakutkan, ya. Belum lagi kalau banjir sampai seatap rumah, ya, terus kayak opo, ya. Memang kalau orang belum mengalami, belum merasakan itu rasanya ya tidak bisa merasakan yang aslinya kayak apa, ya. Tapi ya, kita tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau sampai saat ini kita dalam perlindungan Tuhan, ya, itu kemurahan berkat yang luar biasa yang harus kita terus perhatikan, bahwa Tuhan masih punya rencana, ya, untuk masa depan kita. Yang kedua, Abraham diberitahu, ya, tentang apa? Tentang keponakannya yang Lot yang di Sodom Gomora mau dibakar sama api, ya. Tuhan diberitahu. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini, ya. Jadi saat Sodom Gomora mau dibakar, itu ada keponakannya di situ, ya. Keponakannya dulu waktu ikut Abraham, ya, sungguh-sungguh, ya, waktu ikut Abraham. Tapi setelah dia pindah ke Sodom Gomora, ya, sudah kira-kira ya sudah nggak tahu lagi, ya, keberadaannya, rohaninya bagaimana. Sehingga keponakannya ini akan ikut dibakar sekali, ya. Tapi kita melihat, ya, bahwa Allah itu baik, ya. Kita melihat juga Abraham ini, ya, cinta Tuhan, sahabat Tuhan, sampai Tuhan itu mau mendengar, ya, tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang di Sodom Gomora, mosok dibakar Tuhan. Lah padha ae wong bener mbek wong salah lah dibakar semua lah, ndak ada bedanya. Tuhan bilang kalau ada 50 gak tak bakar. Tawar-tawaran, kalau 40 Tuhan, kalau 45, 40, 30, 20 sampai 10, ya. Masa ada orang nawar barang itu sampai 5 kali, ya. Tapi Abraham diizinkan karena dia sahabat Allah, diizinkan sampai bertanya, tawar-menawar sampai 5 kali mungkin. Kalau ada 10 orang Tuhan, masa ya dibakar? Kalau ada 10 enggak tak bakar. Nah, saudaraku, jadi Tuhan itu memberitahu, ya, kepada sahabat-sahabatnya. Haleluya. Karena apa? Abraham ini, ya, Abraham ini dia berjalan dengan Allah, ya. Diperintahkan kemana-mana jalan terus, ya, tanpa tanya. Kalau kita diajak orang, ya, jalan-jalan, itu seringkali kita tanya, kita ini nanti mau kemana, ya, ke tempat yang aneh-aneh, mau kemana ini kita ini, kan tanya seperti itu. Lah ceritanya lain lagi sama yang namanya Bu Henry ini.
Kalau diajak kemana-mana, pucuke gunung, masuk lembah, masuk jurang sekalipun, menengahi deh. Pokoknya ikut, sudah. Haleluya. Apa bisa kita diam seperti itu? Seperti Abraham tadi, ya. Jalan aja. Nanti sampai ke perempatan tola-tole. Ini Tuhan nyuruh terus, aku belok kiri, yang belok kanan, ya. Jalan terus saya. Nanti kalau sampai perempatan, biasanya kalau kita naik Gojek atau apa ya, mau lewat perempatan, bapaknya enggak tahu jalan, supirnya, saudara ngomong enggak? Apa menengahi? Bapaknya garo, kita enggak beritahu, ya dibablas terus tutuk sampai di mana? Pasti kita beritahu, Pak, perempatan belok kiri. Mungkin jauh-jauh ya, orang yang perhatian biasanya seperti itu. Kurang 100 meter, Pak, ini nanti ada perempatan belok kiri. Tapi orang-orang yang tidak perhatian, sudah 1 meter baru ngomong belok kiri. Dia kadung lurus belok kiri, tangkap polisi. Karena apa? Tidak perhatian. Tapi Tuhan kita perhatian. Saat Abraham di persimpangan mungkin, dia beritahu, Abraham, habis ini belok kiri. Ketemu perempatan lagi, Abraham, habis ini belok kanan. Tuhan memberitahu, amin. Haleluya. Tidak mepet-mepet sampai terjadi kecelakaan, ya. Satu saat pernah ya, saya itu sama istri ngantar seorang temannya istri saya, habis ikut reuni atau apa begitu ya. Ada sudah masuk di persimpangan. Ini kita mau belok kiri apa terus? Sudah saya sudah saya mau belok kiri, kemudian orang ini bilang terus ya. Memang ya salah saya kalau yang saya nyetir. Saya harus mengambil keputusan. Saya mau belok kiri ya kiri. Sudah dekat situ dia bilang ini kalau kanan apa lurus bisa terus ya. Akhirnya lewat jalur yang sebelah kiri, mau belok kiri. Akhirnya babas ke lurus. Di depan sana sudah ada Pak polisi. Langsung prit. Nah, ya. Kalau Tuhan itu memberitahu tidak mepet-mepet, ya. Ada jarak beberapa waktu seperti Nuh tadi kurang seminggu diberitahu, ya. Waktu sebelum Sodom Gomora mau dibakar, ya, Abraham diberitahu. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, kembali lagi kita mau meningkat seperti Abraham yang senantiasa berjalan nurut kehendak Allah, nurut pimpinannya Tuhan. Ya. Memang saudaraku berjalan kalau pakai akal manusia sendiri ya, kita itu bisa bingung, bisa penuh kekhawatiran, penuh pertanyaan, ya, ketakutan. Ini nanti mau kemana, belok mana. Pikiran kita itu jalan terlalu ya, keras pikiran kita. Tapi kalau kita serahkan semua dalam tangan Tuhan, ya, kurang berapa hari diberitahu, kurang berapa meter diberitahu, ya, enak dituntun Tuhan. Haleluya. Asal kita bisa berserah kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, kita melihat Elia, ya. Elia juga diberitahu. Ibrani 1 Raja-Raja 19 ayat 16, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Elia ini kedudukannya akan digantikan oleh Elisa. Diberitahu sama Tuhan, ya, diberitahu. Ya. Jadi sementara ayat-ayat selanjutnya, fatsal-fatsal berikutnya, waktu Elia berjalan bersama Elisa, ya, tahu-tahu Elia diangkat naik ke surga. Ya. Bukan hanya Elia yang diberitahu, pengikut-pengikutnya, ya, nabi-nabi yang lain, ya. Elia ini punya anak buah banyak, ya. Itu juga diberitahu, ya. Nanti saudara bisa baca, ya, di dalam 2 Raja-Raja itu saat Elia diangkat, ya. Di dalam 2 Raja-Raja saudara bisa baca bahwa
nabi-nabi yang lain, nabi-nabi kecil, pengikut-pengikutnya itu juga diberitahu ya. Pengikutnya bilang sama Elisa, Elisa, apakah kamu tahu kalau ya Elias bentar lagi diangkat? Oh ya, aku tahu. Diam kamu diam saja ya. Itu bisa saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ada rombongan nabi ya, rombongan nabi. Ini juga diberitahu ya, bahwa Elia nanti akan diangkat. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, para nabi ya pada waktu itu ya, itu nabi itu utusan Allah ya. Itu penyambung lidah Allah untuk menyampaikan firman ya. Haleluya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu diberitahu ya, diberitahu. Amos 3 ayat yang ke-7 ya, lanjut. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi nabi-nabi, utusan-utusan Allah ini diberitahu juga ya, akan sesuatu yang terjadi, rencana-rencana Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau orang-orang ini diberitahu ya, kita sebagai orang akhir zaman ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ini juga diangkat oleh Tuhan sebagai imamat yang rajani, umat kudus, pilihan Allah ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ya. Kita ini orang akhir zaman ini, saudaraku ya, yang sungguh-sungguh itu kita juga diberitahu ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke 2 Petrus 1 ayat yang ke-9 ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat ya, keturunan imam ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Jadi saudara dan saya ini punya satu kedudukan yang luar biasa ya. Diberi kesempatan yang luar biasa untuk meningkat ya, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus ya. Tadi Nuh orang benar tidak bercela ya. Kalau kita hidup benar tidak bercela ya, maka kita ini jadi bangsa yang kudus, jadi sahabatnya Allah, seperti Nuh ya, seperti Abraham ya, seperti Elia. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi saudaraku, para nabi ini diberitahu ya, juga termasuk kita-kita ini. Yohanes 15 tadi kita sudah baca ayat yang ke-15 ya. Kita disebut sahabat Allah ya. Akan diberitahu apa yang ku dengar dari Bapakku. Saat Yesus naik ke sorga, tinggal dengan Bapa, tentu dia tahu semuanya. Waktu di dunia Tuhan bilang apa? Saat kedatangannya aku pun tidak tahu, sebagai manusia ya, dia tidak diberitahu. Hanya Bapa yang tahu waktu itu ya, waktu Yesus di dunia. Murid-murid tanya, kapan kedatangannya kembali ke dunia? Yesus bilang, aku pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, tapi setelah dia naik ke sorga, tinggal bersama Bapa di sorga ya, dia tidak lagi di dunia, dia sudah menyatu dengan Allah, dia pasti diberitahu ya. Dia naik ke surga, mendoakan kita, mendoakan syafaat untuk orang-orang urapannya yang diurapi, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya. Dia mendoakan kita. Haleluya. Masa kita hanya cuma didoakan? Tidak. Kita juga akan diberitahu. Haleluya ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang cocok dengan Alkitab ya, kita harus percaya ini pemberitahuan Tuhan. Ini tanda-tanda kedatangannya ya. Jangan kita ngomong, oh
Bukan itu. Berarti kita tidak mau mendengar suaranya. Ya. Tuhan menunjukkan suaranya itu lewat Alkitab, lewat firman Allah, lewat kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Ya. Jadi walaupun saat ini kita sepertinya diberi kelonggaran ya, mungkin semua sudah baca di YouTube atau di ya, HP-nya ya, anggap saja seperti flu biasa. Ya. Kita tetap harus waspada, hati-hati. Ya, haleluya. Tetap berdoa, tetap mohon perlindungan penyertaan Tuhan. Haleluya. Ada ayat mengatakan jangan dikira Tuhan itu memberi kelonggaran terus aman ya. Justru seringkali dalam kelonggaran itu ada bahaya yang besar yang akan datang ya. Jadi kita diajak Yesaya pasal berapa itu, kita diajak terus masuk ke baitnya, berdoa terus. Haleluya. Bersiap sedia terus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita tidak boleh lengah ya. Tidak boleh lengah. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan. Ya, terus ini tadi sudah kita baca Saudara ya. Bergaul dengan Allah. Kemudian yang kedua, ini Abraham berjalan ya. Abraham berjalan terus mengikuti suara Tuhan. Belok kiri, belok kanan terus ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini Elia tadi. Elia juga diberitahu waktu dia mau diangkat ya, apa yang dikerjakan oleh Elia ya. Selain mereka ini bergaul dengan Allah, mereka ini berjalan dengan Allah, dan mereka ini juga bekerja ya, melakukan kehendak Allah ya. Nuh diperintahkan bikin bahtera, itu namanya kerja. Saya tersirat satu pikiran ya, kalau Nuh itu bikin bahtera ya, nggak tahu berapa puluh tahun ya. Itu kira-kira yang bantu kan banyak ya, yang bantu kan banyak, termasuk penolong yang setia. Siapa? Istrinya itu tiap hari buka catering. Mungkin mulai pagi, siang, malam. Berapa tahun ya. Nyiapkan makanan buat yang bikin bahtera itu. Gak dikit mangan. Mungkin manggil orang kampung yang baik-baik yang mau membantu juga ya. Anak mantu, cucu, keluarga. Banyak yang kerja. Nah, terus yang ngasih makan siapa? Yang masak siapa? Istrinya Nuh. Istrinya memang gak disebut. Itu muncul dalam pikiran saya, ini Nuh berhasil membuat bahtera ini. Bukan hanya Nuh saja, tapi termasuk istri, anak-anaknya ya. Orang mikirkan masakan itu ngeluh ya, ibu-ibu ya, yang mikirkan menu pagi opo, siang opo, malam opo, terus mucer ngeluh sesuai ya. Mari mangan iki mana? Ada yang enggak pernah ngeluh. Bu Edi enggak pernah ngeluh. Enggak tahu mikir masakan. Teko dhewe gitu. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mereka bekerja, Nuh bekerja, Abraham juga bekerja, ya. Elia juga bekerja, ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Walaupun ya, kita melihat Elia itu saat-saat terakhir pernah mengalami stres berat, mau dibunuh sama Isabel ya. Kemudian dia lari masuk ke dalam gua, tapi Tuhan itu tetap baik ya. Kok enggak, Nuh, kamu tak suruh kok sekarang kok lari takut sama Isabel masuk dalam gua.
wis wurung gak tak kasih do tak angkat. Bisa enggak Allah berbuat demikian? Bisa. Tapi Allah itu baik. Ya. Allah itu melihat semua apa yang dikerjakan oleh Elia, kesungguhannya. Ya. Memang ada kelemahannya. Waktu diancam, ya, sama Isabel, dia takut dibunuh, dia lari. Memang ada kelemahannya, ya. Mungkin karena dia setelah membunuh nabi-nabi palsu itu, ya, dia timbul kesombongan dan sebagainya, ya, yang tidak disebutkan. Ya. Tapi Allah tetap menjalankan rencananya. Elia masuk dalam kesempurnaan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari di dalam kita mengiring Tuhan, apapun yang kita kerjakan, ya, mungkin masih ada kekurangan, kelemahan, ya. Tentunya kita belajar terus untuk memperbaiki kekurangan kita, kelemahan kita, ya. Tapi kita mau terus, ya, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi yang ketiga ini bekerja, kemudian terakhir bisa mendengar suara Allah, ya. Khususnya nanti kalau Tuhan datang di angkasa, ya. Itu bukan seperti orang bawa bawa halo, siap sedia Tuhan mau datang, ya, pakai corong begitu, pakai mic atau apa, tidak, ya. Tapi 1 Tesalonika 4 ayat 16 ini bisa terdengar secara jasmani, bisa terdengar secara rohani, ya. Mungkin kalau sangkakala Allah didengarkan di angkasa, itu semua orang kan juga bisa dengar, ya. Kita lihat kalau ada gluduk, bledek, ya, kilat, duar, ya, di mana-mana bisa dengar, ya. Tetapi kalau ini secara rohani, ya, waktu Tuhan datang secara rohani, Tuhan perdengarkan suaranya, yang bisa dengar siapa? Cuma sahabat-sahabatnya, orang yang rohaninya meningkat. Ya. Nah ini, saudaraku, ya. Jadi bagaimana? Apakah kita berpikir hanya, nanti kalau Tuhan mau datang pasti ada sangkakala berbunyi, pasti aku dengar secara biasa. Tapi kalau secara rohani, kita tidak bisa dengar, saudaraku, ya. Tapi hati kita ini, ya, roh kita ini bisa dengar nanti kalau kita meningkat jadi seperti sahabat-sahabatnya Allah, ya. Waktu Musa dan Yosua naik ke atas gunung, ya, dipanggil Tuhan untuk mau diberikan 2 loh batu. Waktu mereka mau turun, di bawah itu terdengar suara rame-rame, ya. Orang Israel di bawah, mereka bersorak-sorak, menyanyi-nyanyi, menyembah patung lembu emas, anak lembu emas, ya. Kemudian Musa sama Yosua yang lagi turun ini, Yosua bilang, itu terdengar apa itu Tuanku, ya? Kok sepertinya terdengar suara perang? Tapi Musa bilang, bukan. Itu terdengar suara nyanyian berbalas-balasan. Jadi kita lihat di situ, ya. Waktu itu Musa sama pembantunya Yosua, itu levelnya memang lain, saudara, ya. Musa sudah dekat sama Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan, tapi Yosua belum. Yang nanti bakalnya Yosua meningkat seperti Musa. Nah, Musa sudah bisa dengar, itu suaranya orang nyanyi berbalas-balasan itu. Tidak tahu mau nyanyi apa. Yosua bilang, mungkin sepertinya kalau suara perang, suara apa, yang lain-lain. Begitu turun, sudah kelihatan, baru nyata kebenarannya Musa. Betul orang-orang itu menari-nari, bersukacita, senang-senang sambil menyembah patung dari anak lembu emas itu. Kemudian batu yang sudah dibawa itu dilemparkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Musa itu, ya, bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah, dan dia bisa tahu, ya,
dengar suaranya. Mendengar suara apa dia bisa tahu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, jadi saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat 16 ini dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, ayat 17, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara ya. Biarlah kita semua saat nanti Tuhan datang di angkasa ya, nafiri Allah berbunyi ya, kita mendengar. Kalau kita sudah siap jadi sahabat-sahabat Allah ya, kita akan diangkat bersama-sama. Puji nama Tuhan ya. Biarlah pada pagi hari ini firman Allah jadi berkat buat kita semua. Kita tumbuh terus meningkat jadi sahabat Allah. Bahkan kita nanti setelah diangkat jadi sahabat, kita meningkat lagi jadi mempelainya Allah ya, tinggal bersama Allah selama-lamanya. Haleluya. Menjadi raja, imam, nabi, semua ya, kedudukan itu akan ada di sana. Puji nama Tuhan ya. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Allah yang kami baca, kami dengar, kami pelajari sedikit pada pagi hari ini. Jadikan kami Tuhan sahabat-sahabat Allah yang senantiasa hidup berjalan benar di hadapan Allah, hidup takut akan Allah, hidup bergaul, berjalan dan melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan topang kami, Tuhan sertai kami, Tuhan ingatkan kami saat kami mengerjakan apa saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Biarlah kami ingat Tuhan terus, memuji, menyembah Tuhan, lalu melakukan seluruh kehendak Allah, mengucap syukur kepada Tuhan, merenung-renungkan dan belajar melakukan terus apa yang Kau perintahkan, hal apa yang harus kami jalani, ke kiri, ke kanan atau lurus, kami terus berjalan bersama Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya jangan sampai ada satu orang pun yang tertinggal saat Engkau datang, saat Engkau meniupkan sangkakala-Mu, kami bisa mendengar dan kami boleh terangkat naik dalam kemuliaan oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai, menuntun, memimpin kita terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, memberkati rumah tangga, setiap rumah tangga, usaha pekerjaan, sekolah, kuliah, anak-anak kami semuanya. Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Biarlah kami tetap berwaspada sampai Tuhan datang kembali, membawa kami masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, yang datang dengan keadaan sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau beri kekuatan untuk bangkit, untuk taat setia lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Yang ada masalah pergumulan, perjuangan, Tuhan Engkau sahabat kami yang setia. Engkau pasti menolong kami, melepaskan kami, memberikan kami jalan keluar, sehingga kami keluar menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara bisa mengikuti perjamuan kudus lewat YouTube sebentar sore ya, di rumah masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini ya, kiranya Tuhan yang menyempurnakan pertumbuhan iman percaya kita. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini.
untuk boleh berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar pesan-pesan akan firman-Mu Tuhan. Kau berterangkan firman-Mu dalam kehidupan kami, haleluya, sehingga kami boleh tetap ingat dan kami terus tetap bersedia melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Kau sucikan, kuduskan kami, Kau ampuni dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Biarlah kami terus boleh meningkatkan rohani kami untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sucikan, kuduskan kami, dan jadikan perjamuan kudus ini berkat, bukan kutuk, tapi berkat untuk memberkati rohani jasmani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan roti di tangan kanan kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku, bukankah cawan berkat? Yang atasnya kita mintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau sempurnakan ibadah kami. Engkau sempurnakan Tuhan kehidupan rohani kami semakin meningkat untuk menjadi sama seperti Engkau. Tuhan berkati kehidupan jasmani rohani kami, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan kami semuanya. Kesehatan kami juga Engkau pelihara Tuhan, untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin.